bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Senin 21 April 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak dengan sukacita. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Paskah Kristus kedua, Senin 21 April 2025, dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi di Gereja Maranatha. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta LTT Sipahelut MTH menggunakan tata ibadah Paskah kedua. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret. Pembacaan Alkitab terbaca dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-30. Yang mengisi pujian dalam ibadah di saat ini adalah Olivia Taberima dan Res Leinusa. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 187, bait 1, 2, 3, dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 91. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 21 April 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Mari jemaat kita mulai ibadah ini. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Kebangkitannya memberikan kepada kita pengharapan, maut dikalahkan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Atas dasar keyakinan ini, maka ibadah syukur Paskah kedua yang dilaksanakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus sudah bangkit. Jemaat yang dikasihi, mari kita merenungkan Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, Kristus telah bangkit, namun kehidupan yang dipenuhi dengan kecemaran dan dosa masih kerap terjadi. Ketika hidup kita tidak lagi bersandar pada Tuhan, maka yang tersisa hanyalah kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan. Saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan, menjaminkan kepastian hidup, menghadirkan kelegaan dan kelepasan. Firman Tuhan sebagaimana disebut dalam Kolose 1 ayat 23a, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan.
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman kita di pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, tiba saatnya Bapa, kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Tetapi menyadari sungguh kami selaku orang-orang berdosa, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan yang sangat banyak. Dan untuk itu Tuhan, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami. Ada bagi kami menguasai hati-hati dan pikiran kami Bapa, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami semua di saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Roma 8, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-30. Jemaat kekasih, bagian Alkitab Roma 8 ayat 18 sampai 30. Demikian firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu yang dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan.
Ibu dan Bapak, saudara sekalian, persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di sebuah rumah yang sangat besar karena milik orang kaya, hidup dan berlindung di situ sekelompok tikus. Tubuh mereka gemuk karena setiap hari mereka makan sisa-sisa makanan orang kaya. Tetapi hidup mereka selalu terancam dengan kematian. Sebab setiap hari selalu saja ada tikus yang mati karena diterkam oleh seekor kucing hitam yang besar yang juga tinggal dalam rumah orang kaya itu. Karena setiap hari selalu saja ada yang mati, maka kepala tikus mengundang semua tikus anggota persekutuan atau kelompok itu untuk melakukan sebuah rapat. Dan ketika mereka berkumpul, maka pokok permasalahan yang harus dipecahkan adalah bagaimana caranya supaya tidak ada lagi tikus yang mati karena diterkam oleh kucing hitam yang besar itu. Seekor tikus kemudian mengangkat tangan atau kakinya dan memberikan usul. Saya usul, bagaimana kalau kita mencari tempat tinggal pada rumah yang lain? Semuanya bertepuk tangan, riuh. Tetapi kemudian kepala tikus bertanya lagi, bagaimana kalau di rumah yang lain itu juga berdiam kucing hitam yang besar? Sama saja, ibarat kita lari dari mulut singa, kita masuk ke dalam mulut harimau. Semuanya terdiam. Dalam beberapa waktu, menit, kemudian seekor tikus memberikan lagi pendapatnya. Ketua, kita harus memberi tanda pada leher kucing itu, yaitu kalung dengan anak mainannya adalah lonceng. Supaya kalau kucing hitam besar itu dia bergerak, melangkah satu kali saja, itu lonceng sudah bergerak berbunyi dan kita tahu dia posisinya ada di mana dan kita bisa ada di mana. Semuanya juga bertepuk tangan. Kemudian kepala tikus bertanya lagi, lalu siapa yang akan mengalungkan kalung itu pada leher kucing hitam yang besar itu? Semuanya diam membisu. Tidak ada yang berani mengatakan saya. Karena konsekuensi logisnya adalah jika ada yang memasang di leher kucing itu, maka dia siap juga untuk mati. Sampai rapat itu selesai, tidak ada kata sepakat. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya kira sedikit ilustrasi itu merefleksikan tentang realitas pemahaman dan keyakinan kita dalam menjalankan kehidupan beriman kita setiap hari sebagai seorang Kristen. Kita paham, kita menjalani kehidupan dalam keyakinan kita bahwa memang Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan dan dibelenggu oleh berbagai tantangan dan ancaman kehidupan, kita menjadi orang-orang yang kaku, bahkan tidak berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah situasi yang mereduksi keberimanan kita kepada Allah di dalam Yesus. Dan itu berarti dengan tegas mau dikatakan bahwa menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen adalah menjalani sebuah kehidupan dalam kesadaran menjadi seorang yang berani dan tertanggung jawab dalam seluruh iman kita kepada Allah di dalam Yesus. Bahwa setiap hari dunia yang di dalamnya kita berada selalu meminta pertanggungjawaban iman kita kepada Allah dalam Yesus itu. Setiap pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita mesti tertanggung jawab di dalam dunia ini. Sehingga dunia sungguh mengenal bahwa Allah dan rohnya berdiam di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus,
sangat beralasan kalau kemudian Gereja Protestan Maluku mengarahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan di Minggu Paskah Kristus di tahun 2025 ini adalah Kristus bangkit, jalanilah hidupmu dengan tidak gentar. Artinya ada sebuah aksentuasi yang sangat mendasar yang menukik kesadaran beriman kita kepada Yesus, bahwa jika kita percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dari kematian, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah fakta objektif yang tidak bisa diragukan, tidak bisa disangkalkan, dan tidak bisa direduksi oleh logika-logika keilmuan apapun. Maka konsekuensi logis daripada keyakinan kita akan fakta objektif kebangkitan Yesus itu adalah kita wajib menjalani hidup ini dengan tidak gentar. Kita wajib menjalani hidup ini dengan tidak takut. Kita harus menjadi orang-orang yang merdeka, merdeka di dalam melakukan banyak hal di dalam patron kehendak-kehendak Allah. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, bebas daripada rasa takut, karena kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita di setiap jalan hidup kita. Roma 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30 akan menolong saudara dan saya untuk semakin menemukan mengapa kita harus menjalani hidup sebagai orang-orang yang tidak gentar. Mengapa kebangkitan Kristus itu mewajibkan saudara dan saya untuk menjalani hidup dengan tidak gentar. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari narasi Roma 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Kalau membaca bahagian ini, kita mesti melihatnya dalam kaitan dengan ayat-ayat yang mendahului dan ayat-ayat yang sesudah daripada subperikop ini. Juga dalam kaitan dengan pasal-pasal sebelumnya dan setelahnya. Ternyata pokok ataupun tema besar yang diusung adalah bahwa kekristenan itu wajib hidup dituntun oleh Roh Allah. Bahwa ketika Roh Allah tidak berdiam dalam diri saudara dan saya sebagai orang Kristen, bahkan sebagai gereja ini, maka sesungguhnya kita akan kehilangan arah dan tujuan di dalam seluruh hal yang kita lakukan. Hal yang pertama yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam perjumpaannya dengan jemaat di Roma, ternyata bahwa situasi pada saat itu menjelaskan kekristenan di Roma adalah kekristenan yang juga mengalami tantangan, penderitaan, dan penganiayaan. Dan memang sejak peristiwa kebangkitan Yesus telah terangkat naik ke sorga, kekristenan di abad pertama adalah kekristenan yang menghadapi penghambatan, penganiayaan yang sangat luar biasa. Ketika mereka mengalami penghambatan, penganiayaan, dan penderitaan, itu konsekuensi logisnya adalah nyawa menjadi taruhan. Dan alasan yang paling kuat mengapa nyawa menjadi taruhan adalah karena satu keyakinan mereka, yaitu percaya kepada Yesus dan hidup menurut apa yang dilakukan oleh Yesus. Hukuman-hukuman dan bentuk-bentuk penderitaan yang dialami oleh mereka sangat memilukan hati. Sebab mereka dibunuh dengan cara dipancung atau digantung terbalik pada salib, atau kakinya diikat dengan batu kilangan dan dibuang ke tengah lautan, atau mereka harus ditonton di stadion kerajaan yang begitu besar, disaksikan oleh rakyat dan pemerintah, dan mereka harus bertarung antar hidup dan mati dengan singa-singa yang masih lapar dan sungguh membutuhkan daging manusia. Jadi memang saudara-saudaraku, bahwa jalan Yesus adalah jalan derita, dan bahwa semua orang yang berada pada jalan itu adalah harus siap menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Tetapi penderitaan yang dialami adalah penderitaan bukan karena kesalahan, tetapi penderitaan karena kebenaran-kebenaran Kristus, kehendak-kehendak Kristus yang harus dilakukan. Jadi dalam hidup ini kalau kita menderita, tinggal dipertanyakan, kita menderita karena kesalahan kita
ataukah kita menderita karena kita melakukan kehendak-kehendak Allah. Dan orang Kristen dan gereja ini wajib berada pada kondisi menderita karena melakukan kehendak Allah. Kita berkewajiban untuk mengurangi, bahkan tidak harus di hidup ini kita menderita karena kesalahan-kesalahan kita. Kita pun juga tidak bisa berlindung pada asumsi-asumsi publik yang mengatakan namanya juga manusia. Tak ada gading yang terletak. Benar bahwa itu sangat manusiawi, tetapi bahwa kita harus diingatkan, kita harus selalu ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan daripada Allah. Kita hidup di dalam tuntunan Roh Allah, dan karena itu kita harus tekun dalam doa kepada Allah, meminta pertolongan daripada Allah, supaya Tuhan Allah bersama dengan kita di jalan-jalan kehidupan kita, di setiap pekerjaan-pekerjaan kita, dengan segala sesuatu yang kita lakukan, supaya kita dikuatkan. Oleh kekuatan Roh dan hikmat Allah, kita dikasih tahu jalan mana yang harus kita lalui. Kita berani untuk mengambil keputusan tidak mengikuti hal-hal yang tidak benar yang diberikan kepada kita. Sekalipun untuk hal-hal yang tidak benar itu ada berbagai macam kenyamanan yang akan kita dapatkan di situ. Tetapi kita berkewajiban dan hanya oleh pekerjaan Roh Kudus Allah kita dimampukan untuk bisa mengatakan tidak terhadap berbagai tawaran itu. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang mau disampaikan adalah bahwa realitas penderitaan itu menyatu dan menjadi isi daripada kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan bahwa persoalannya adalah terletak bukan kepada soal mengapa kita menderita saja, tetapi bagaimana kita mengelola penderitaan itu dan bagaimana solusi kita terhadap penderitaan itu. Paulus memberikan satu prinsip pemahaman keyahudian yang kemudian dapat menjadi pintu masuk untuk orang-orang Kristen di Roma mengerti bahwa penderitaan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang harus dikelola secara tertanggung jawab, dan bahwa penderitaan itu tidak menjadi akhir daripada jalan kehidupan mereka, tetapi juga akhir daripada kehidupan keimanan kita. Karena itu Paulus menyebut bahwa sesungguhnya manusia itu terkait dan menyatu dengan keutuhan dunia ini. Kalau manusia menderita, maka dunia juga menderita. Kalau dunia sakit, maka manusia juga sakit. Kalau manusia dipulihkan, kalau manusia dimerdekakan, kalau manusia mendapat pembaharuan, maka dengan demikian dunia juga mengalami hal yang sama. Dan karena itu, maka Paulus mengajak mereka untuk melihat kepada otoritas Allah sebagai pengendali, sebagai yang punya kemampuan menaklukkan manusia dan menaklukkan dunia ini. Saudara-saudaraku, dengan berlindung kepada otoritas Allah yang berkuasa untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan seantero, baik manusia maupun dunia, maka sesungguhnya seluruh bentuk penderitaan itu pun juga dapat dikelola secara tertanggung jawab. Bagi Paulus, apa yang telah menjadi karya Allah itu yang diberikan kepada manusia, maka sesungguhnya juga telah berlaku bagi dunia ini. Karya Allah melalui Yesus yang membebaskan manusia daripada kuasa dosa, daripada belenggu dosa itu, adalah juga karya Allah yang membebaskan dunia ini secara utuh. Hal yang ketiga yang mau disampaikan adalah bahwa karena itu, karena karya Allah itulah, karena otoritas Allah itulah, maka mereka perlu untuk memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu adalah bukan pengharapan yang kosong, sebab kita bergantung kepada sosok, kita bergantung kepada pokok, kita bergantung kepada seseorang yang benar-benar hidup, yang benar-benar berpengaruh, yang benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan kita.
Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan itu Allah yang mengatur jalan-jalan hidup kita dan menentukan tujuan-tujuan kehidupan kita. Dan karena itu pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong. Orang yang tidak memiliki pengharapan adalah orang yang putus asa. Christos Sososmus, seorang bapak gereja terkenal, dia bilang begini bahwa sebenarnya yang membunuh manusia itu bukan dosa. Karena dosa bisa diampuni oleh Allah. Tetapi yang membunuh manusia adalah keputusasaan. Ketika manusia putus asa, nurani keagamaannya mati. Dan dia akan meyakini Tuhan tidak ada, Tuhan tidak berpengaruh, dan Tuhan tidak berdaulat atas hidup ini. Seperti Friedrich Nietzsche yang kemudian muncul dengan slogannya God is dead. Dan rasionalitas manusia kemudian yang menjadi ujung tombak bagi seluruh pergerakan dan upaya manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang dialami. Dan ketika manusia mengandalkan rasionya, disitulah dia akan binasa di dalam kehidupan ini. Orang Kristen tidak perlu berada di dalam situasi seperti itu. Karena orang Kristen adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang punya pengharapan. Hal yang berikut yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bahkan kepada saudara dan saya, adalah bahwa kita juga membutuhkan roh yang berasal daripada Allah. Dan kekuatan roh itu yang akan memampukan, menggerakkan, dan mengelola, menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang tertanggung jawab di hadapan Allah dan berguna di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hidup di dalam roh Allah memberikan penampakan yang berbeda dengan hidup di luar roh Allah. Dan orang-orang yang hidupnya dituntun oleh roh Allah adalah orang-orang yang tidak akan pernah gentar di dalam menjalani kehidupan ini. Karena batinnya, karena nuraninya dikendalikan oleh roh Allah. Roh Allah mengerjakan di dalam batinnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, keberanian, kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna. Dan hal-hal yang besar, hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna itu datangnya dari Allah. Dan yang paling terakhir yang disampaikan oleh Paulus, itu sebagaimana yang disebut di dalam ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-28 ini lalu menjadi konklusi, kesimpulan, tetapi juga hardcore dari seluruh sikap kita tidak gentar di dalam menjalani hidup. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya dalam iman kepada Allah dan sesuai dengan pengalaman imannya bersama dengan Allah, Paulus ingin menegaskan bahwa segala sesuatu, segala hal yang kita alami di dalam kehidupan ini, Allah bekerja di dalamnya. Tugas kita adalah berusaha untuk menemukan apa sesungguhnya kehendak Allah, apa sesungguhnya kebaikan Allah
yang Allah sediakan bagiku ketika untuk tahun ini atau hari ini atau minggu ini atau bulan ini. Saya harus mengalami penganiayaan, saya tidak dihargai, saya dieksploitasi hak-hak saya, perjuangan-perjuangan saya, impian-impian saya, ambisi-ambisi saya. Kalau di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini, saya belum mencapai target-target sesuai dengan mimpi-mimpi saya. Baik dalam pergumulan real, pribadi, rumah tangga, keluarga, sebagai orang-orang yang bekerja di kantor, dalam berbagai usaha. Dan apa saja bentuk suasana hidup yang sementara kita jalani. Kita harus selalu mengedepankan pertanyaan pokok tadi. Apa kebaikan Allah yang aku dapat, yang dianugerahkannya bagi. Logika manusia terlalu terbatas untuk memahami kasih Allah yang sangat besar, sebesar Allah itu sendiri. Dan kita dengan logika kita juga tidak dapat mengkonstruksikan Allah sebesar otak kita itu. Kita dan otak kita yang terbatas tidak bisa mengkonstruksikan karya-karya Allah yang besar, yang melampaui logika-logika berpikir kita. Kita berkewajiban untuk selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita. Kita harus berpikir positif tentang tindakan-tindakan Allah atas kehidupan kita. Walaupun tindakan itu menurut kita tidak adil, tidak benar, tidak menyenangkan. Kita harus ingat, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Waktu Tuhan bagi kita tidak sama dengan waktu kita. Dan karena itu, kewajiban kita adalah memberi ruang bagi Allah untuk bekerja. Memberi ruang bagi Allah untuk bertindak. Memberi ruang bagi Allah untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam seluruh jalan hidup kita. Dan saya kira semua orang yang hadir pada hari ini memiliki sejarah yang panjang, memiliki pengalaman-pengalaman manis dan pahit dalam hidup yang bisa membuat kita untuk berada pada pengakuan benar. Bahwa ternyata ketika segala sesuatu yang kita alami di hidup ini, kita memandangnya, kita memahaminya, kita memaknainya dari sudut pandang Allah, kepentingan Allah dan tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang tenang sekalipun dalam keadaan yang penuh dengan badai. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap bersukacita sekalipun jalan di depan kita rasakan terasa gelap. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang berani untuk mengambil keputusan-keputusan iman sekalipun kita tahu untuk hal itu nyawa menjadi taruhan, jabatan menjadi taruhan. Kita akan kehilangan relasi-relasi sosial dengan orang-orang yang semula dekat dengan kita, memuja dan memuji kita. Orang-orang yang sangat berkontribusi secara sosial, secara politik, secara ekonomi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan panjang kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, kita perlu berada pada titik perenungan yang paling terdalam, dan itu adalah substansi iman kita kepada Allah, bahwa tujuan hidup kita adalah Kristus. Arah hidup kita adalah Kristus.
Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, Kristus dan kehendaknya dan kepentingannya menjadi alasan. Apapun bentuk relasi yang kita bangun di kehidupan ini, Kristus dan kehendaknya yang menjadi alasan terdalam. Aku ingin hidup, aku ingin melakukan itu, aku ingin melakukan ini karena Kristus. Dan dalam pengalaman beriman banyak orang, ketika mereka menempatkan Kristus dan kehendaknya sebagai alasan yang paling mendasar untuk melakukan ini dan itu, untuk merencanakan ini dan itu, untuk berpikir tentang ini dan itu, orang-orang ini adalah pemenang dalam setiap fase kehidupan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kedapatan tidak gentar dalam menjalani hidup. Hanya dengan cara itu kita dapat mempertanggungjawabkan bagi dunia bahwa Kristus bangkit. Dan dunia menemukan fakta histori, fakta objektif bahwa Kristus itu bangkit pada seluruh realitas jalan hidup kita. Selamat Paskah jemaat. Amin. Dipersilakan berdiri dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Mari, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian kepada Tuhan Yesus oleh Olivia Taberima. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan Yesus, Reckless Love of God, di mana kita tahu Tuhan Yesus datang bagi kita semua. Kita tahu Tuhan Yesus menderita, mati, bahkan bangkit bagi kita semua, dan kita harus hidup untuk Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita. Tuhan sudah banyak melakukan pengorbanan untuk kita. Di sini Reckless of God diambil dari kitab Lukas, di mana ada sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Tuhan Yesus rela meninggalkan 99 ekor domba hanya demi 1 ekor domba yang hilang. Kita tahu bahwa Tuhan untuk seseorang yang baik atau seorang manusia tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi untuk Tuhan, dia rela meninggalkan 99 yang benar demi untuk 1 orang yang berdosa. Dan itulah kita semua. Biarlah ini menjadi lagu persembahan pujian bagi Tuhan dan juga menjadi berkat untuk kita semua.
Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. For I look a breath, you breathe your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Whoa. Your fault, still your love fought for me. You've been so good, you have been so, so good to me. When I felt no one, oh, you paid it all for me. Say you paid it all for me, oh Lord. You have been so, so so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Whoa. You keep chasing me Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb back, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No, snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall, snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Whoa. I thank you, Lord, I thank you, Lord. Whoa. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di hadapan-Mu telah terkumpul pemberian syukur kami yang kami bawa lewat kelebihan dan kekurangan kami dari pribadi kehidupan rumah tangga kami. Terimalah dan sucikanlah persembahan ini sebagai tanda jawaban kami atas keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Persembahan pujian kepada Tuhan Yesus oleh Grace Reinusa. Selamat pagi Jemaat Shalom. Kiranya selamat Paskah, kiranya kebangkitan Kristus dapat memberikan kekuatan perkatau menjalani kehidupan dari hari lepas hari. Satu pujian ini kiranya menjadi berkat perkatau semua. Tuhan Yesus memberkati.
jemaat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat. Terpujilah Kristus yang bangkit. Karya Allah yang besar dinyatakan di tengah sejarah kehidupan dunia dan manusia. Kebangkitan Kristus telah menjadi alasan bagi kami untuk berjalan menapaki kehidupan dengan tidak gentar. Kebangkitan Kristus telah menjadi alasan bagi kami untuk melawan penderitaan dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kebangkitan Kristus menjadi alasan untuk kami memelihara hidup beriman kami di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Kebangkitan Kristus menjadi alasan bagi kami untuk menjadi pemenang bagi setiap persoalan hidup yang kami alami. Bahwa kami akan menyelesaikan berbagai masalah hidup yang kami alami. Kami berjuang menerobosi dan meraih masa depan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Kepadamu ya Tuhan Allah, hamba berdiri di hadapanmu sebagai pelayanmu yang Kau tempatkan di gereja ini. Bersyukur untuk tanggung jawab pelayanan di hari Senin ibadah syukur Paskah kedua Kristus. Paskah Kristus yang kedua di tahun 2025 ini. Hamba bersama dengan majelis jemaat, para penatua dan diaken dari jemaat GPM Nazaret melayani peribadahan umat kepada Allah. Kami percaya sungguh bahwa Engkau Allah bertahta dalam ibadah ini. Engkau Allah sungguh memberkati segala sesuatu yang berlangsung dalam ibadah ini. Sungguh memberi bagi umat yang mengikutinya suatu ketetapan hati, suatu pertambahan keyakinan, penguatan batin mereka bahwa firman Tuhan menjadi bekal dan satu-satunya dasar yang kuat untuk mereka berjalan menapaki hidup, memaknai kerja-kerja mereka, dan mempertanggungjawabkan keberadaan diri mereka sebagai orang Kristen yang sungguh mempercayai kebangkitan Kristus. Mereka hidup dan membuktikan kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam jalan hidup mereka. Setiap mereka yang mengikuti ibadah di saat ini, Ibu Bapak kekasih, para pekerja Allah di lingkup pemerintah Kota Ambon, di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku, di lingkup lembaga-lembaga swasta yang lain, para pekerja Allah dalam berbagai peran mereka sebagai orang muda, orang tua, orang-orang yang telah lanjut usia, para pekerja Allah yang melakoni kerja-kerja kasar apapun bentuknya, semua kami dalam setiap keberadaan kami yang beribadah di saat ini kepadamu, kami sungguh tertunduk di hadapan Tuhan, bersujud, memohon Tuhan menolong kami dalam jalan-jalan hidup kami. Sekalipun pengharapan kami dihalangi oleh berbagai tantangan, berbagai ketidakpastian, tapi kami percaya pada Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dan karena itu segenap kekuatan jiwa dan raga kami yang percaya kepadamu, itu menjadi alasan untuk kami bergerak, berjalan tanpa gentar ataupun takut. Karena kami percaya sungguh bahwa Engkau Allah yang setia menggenapi janji-Mu atas hidup dan perjuangan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, yang mengasihi kepadamu sesuai dengan rencana-rencanamu. Dalam segala kerendahan hati hamba meminta kepadamu ya Tuhan Allah, genapkanlah janji-Mu dan rencana-Mu bagi setiap doa yang kami lakukan. Doa yang kami katakan kepada Tuhan, doa ketika kami bergumul bersama suami istri kami, bagi kehidupan keluarga kami, bagi masa depan anak-anak kami, bagi kerja-kerja kami, bagi segala sesuatu yang menjadi mimpi dan harapan kami. Doa kami kepadamu tentang hubungan-hubungan kami, hubungan cinta kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, hubungan kami bersama dengan semua orang yang menjadi bahagian yang utuh dalam kehidupan kami.
hubungan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain di tengah kehidupan bermasyarakat di kota Ambon, di Provinsi Maluku, saudara-saudara kami dari agama dan kepercayaan yang berbeda, dari gereja yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda. Siapapun mereka dalam realitas empirik kehidupan mereka yang penuh dengan berbagai risiko yang kadang menakutkan, kami percaya karya kebangkitan Kristus yang menyatu dalam kehidupan kami, yang kami bawa di tengah kehidupan mereka, akan membuat mereka mengerti, mengenal, dan mengalami kasih Kristus, kuasa Kristus yang bangkit, sehingga memberi bagi mereka kehidupan baru. Ya, Kristus yang bangkit. Kami percaya pada otoritas-Mu, kemahakuasaan-Mu yang memimpin kehidupan kami bersama dengan gereja-gereja ini. Gereja Protestan Maluku dengan 34 klasis, 772 jemaat yang menyebar di wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku, Maluku dan Maluku Utara. Majelis Pekerja Harian Sinode dalam seluruh tanggung jawab pelayanan mereka, kami percaya Tuhan selalu bersama dengan mereka dan hikmat serta roh Allah senantiasa memimpin mereka di setiap pengambilan keputusan iman, menyelesaikan berbagai persoalan umat dan pelayan. Tuhan bersama dengan mereka dan menggenapkan janji-janji Tuhan di setiap pergumulan-pergumulan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Kami percaya pada kasih Allah yang senantiasa memimpin 34 klasis, para ketua klasis dan sekretaris klasis bersama dengan anggota MPK. Dalam tanggung jawab mereka mengkoordinasikan berbagai kepentingan Allah dalam tanggung jawab bergereja di wilayah-wilayah pelayanan mereka, dari Maluku sampai Maluku Utara. Konsolidasi kepentingan dan kehendak Allah yang mereka lakukan di tiap-tiap jemaat bersama dengan para ketua majelis jemaat, para pendeta jemaat, para penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat-jemaat yang mereka layani. Kami percaya sungguh bahwa semuanya di dalam kendali Tuhan. Seluruh perangkat pelayan di tiap jemaat, di seluruh klasis, di seluruh jemaat, kami mempercayakan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan secara berkelanjutan. Biarlah roh dan hikmat Allah ada bersama dengan mereka, sehingga mereka pun kedapatan tertanggung jawab di dalam melayani umat Allah di setiap kelas pelayanan yang mereka lalui. Kami memohon belas kasihan Tuhan berlaku di tengah kehidupan seluruh warga gereja Protestan Maluku secara khusus. Para janda, anak yatim, yatim piatu, orang-orang sakit, orang-orang yang menderita, saudara-saudara kami yang sementara berada di balik penjara karena berbagai kesalahan apapun bentuknya. Saudara-saudara kami yang sementara terperangkap dalam berbagai persoalan hidup yang paling prinsipil. Kami meminta belas kasihan Tuhan atas mereka dan kiranya Tuhan mempercayakan hidup ini bagi mereka. Tuhan, hamba meminta belas kasih-Mu atas kehidupan semua anak muda kami di kehidupan gereja Protestan Maluku yang menyebar di semua jemaat dan semua klasis, secara khusus jemaat-jemaat dan di klasis kota Ambon ini. Kiranya semua anak muda gereja Tuhan jadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak muda yang tidak gentar dalam menjalani hidup karena mereka berpegang pada kuasa kebangkitan Kristus. Kristus menyertai mereka. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu ya Tuhan Allah dalam kepemimpinan para kepala daerah Maluku dan Maluku Utara, para bupati, para wali kota, secara khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, bersama dengan seluruh jajarannya, bersama dengan seluruh wakil rakyat, kami percayakan mereka di dalam kendali Tuhan. Kami menyambut Maluku baru, Maluku yang damai, Maluku yang berprestasi, Maluku yang maju, karena karya-karya Allah ada bersama dengan mereka. Begitu pula dengan pemerintah Kota Ambon, Bapak Wali Kota Ambon bersama dengan Ibu Wali Kota Ambon, bersama dengan seluruh jajarannya, para wakil rakyat di kota ini. Kami pun percaya
Kehidupan bersama kami adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati setiap karya pembangunan di tengah kota Ambon ini. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota bersama dengan Ibu Wakil Wali Kota untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat majemuk di kota ini. Kiranya Engkau Bapa senantiasa melengkapi mereka dengan segala apa yang dipandang perlu. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas kerja keras pemerintah bersama dengan TNI, Polri, dan seluruh pihak untuk penyelesaian masalah-masalah hukum bagi kampung-kampung atau negeri-negeri yang bertikai. Kiranya seluruh penyelesaian mengarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berjalan bersama menapaki kehidupan ini dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Tuhan akan menyertai kami dalam perjalanan di pekan yang baru, sehingga matahari tak pernah menyakiti kami pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan memberkati seluruh kerja kami sebagai para pelayan yang bertugas dalam ibadah di saat ini. Semuanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan menggenapkan setiap pemberitaan dalam setiap pujian, dalam setiap khotbah, dalam setiap doa. Kami percaya, kami berdoa bukan kepada gunung batu yang mati. Kami meminta bukan kepada gunung batu yang mati, tetapi kepada Allah di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat dengan penuh sukacita kita menyerahkan seluruh jalan hidup kita kepada Allah. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian bagi Tuhan. Kibarkan panji Raja. Paskah memberi jaminan bagi kita untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian, tanpa takut dan gentar. Karena itu siarkanlah berita Paskah ini kepada semua orang, dan jangan ragu lagi untuk melangkah dengan janji berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom jemaat, ibadah selesai, selamat Paskah.
Yesus